time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Sakinah, mahasiswi STIT Asaidiyah PGMI semester 5. Saya akan memaparkan materi berjudul Hakikat Pendidik dalam Perspektif Islam. Video ini merupakan salah satu penyelesaian tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Muhammad Rahmat MPDI. Dengan begitu, saya mohon izin untuk memaparkan materi. Selamat menyaksikan. Pendidik disebut dengan murabi, mu'allim, dan mu'addib. Kata murabi berasal dari kata robba yurabbi. Lalu kata mu'allim adalah isim fa'il dari allama yu'allimu, sebagaimana ditemukan dalam Al-Quran. Sedangkan kata mu'addib berasal dari kata addaba yu'addibu. Hakikat pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam perkembangan peserta didik dengan mengupayakan seluruh potensi anak didik, baik potensi efektif, potensi kognitif, maupun potensi psikomotor. Nah, menurut Muhammad Fadli Al-Jamali menyebutkan bahwa pendidik adalah orang yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang lebih baik, sehingga terangkat derajat manusianya sesuai dengan kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia. Di dalam Al-Quran sendiri telah disebutkan bahwa pendidik itu ada 4, di antaranya yang pertama yaitu Allah sebagai pendidik, yang kedua yaitu Rasulullah sebagai pendidik, yang ketiga orang tua sebagai pendidik, dan yang keempat yaitu orang lain sebagai pendidik atau bisa disebut juga dengan pendidik atau guru. Nah, yang pertama itu Allah sebagai pendidik, yang mana sudah diterangkan dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 1-4. Menurut Al-Marogi, ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah mengajarkan Nabi Muhammad SAW Al-Quran, dan Nabi Muhammad mengajarkannya lagi kepada kita sebagai umatnya. Oke, yang kedua yaitu Rasul sebagai pendidik. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 151. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah telah mengutus seorang Rasul untuk mengajarkan ayat-ayat Allah atau Al-Quran dan membimbing ke jalan yang benar, serta membersihkan jiwa-jiwanya dari perbuatan-perbuatan yang kotor. Yang ketiga yaitu ada orang tua sebagai pendidik, di mana telah Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Luqman ayat 12 sampai ayat 19. Nah, dalam ayat ini Luqman sebagai orang tua mendidik anaknya dengan memberikan nasihat-nasihat yang mencakup pokok-pokok tuntunan agama. Di sana ada akidah, syariah, dan akhlak, 3 unsur ajaran Al-Quran. Nah, di sana juga ada akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap orang lain, dan juga akhlak terhadap diri sendiri. Islam mengajarkan bahwa pendidik pertama dan yang paling utama adalah orang tua, sebagaimana yang bertanggung jawab terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu orang lain sebagai pendidik. Orang lain di sini bisa disebut juga dengan guru, gitu ya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 60-82. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Nabi Khidir mengajari Nabi Musa tentang hal-hal yang diketahuinya. Khidir adalah julukan guru Nabi Musa yang bernama Balya bin Malkam, yang menurut kebanyakan ulama bahwa Balya ini adalah seorang nabi. Nah, pendidik bukan hanya sekedar guru, ustadz, murabi, atau mudarris, akan tetapi orang tua, sekolah, masyarakat, atau lingkungan, dan pemerintah dikategorikan sebagai pendidik. Sebab keempat faktor ini dapat mendukung atau menentukan keberhasilan peserta didik. Nah, sekolah juga dikategorikan sebagai pendidik yang bertanggung jawab melalui seorang guru, gitu ya, kepada anak didik untuk
mengembangkan daya berpikir atau penalaran sedemikian rupa sehingga mampu untuk turut serta secara kreatif dalam proses transformasi kebudayaan ke arah keadaban demi perbaikannya kehidupan. Menurut Ikhwa Al-Safa, pendidik tidak boleh menjejeli otak peserta didik dengan ide-ide atau keinginannya sendiri. Pendidik itu hendaknya mengangkat potensi laten yang terdapat dalam diri peserta didik. Pada 4 tahun pertama, anak secara tidak sadar menyerap semua ide dan perasaan dari lingkungan sosialnya. Setelah itu, pada proses selanjutnya, ia mulai meniru sikap dan ide dari orang-orang di sekitarnya. Di sini, pendidik dan orang tua dituntut untuk memberikan contoh yang baik dalam berperilaku dan tindakannya sehari-hari, sehingga menjadi panutan baik bagi peserta didik ke arah yang lebih baik. Menurut Ibnu Khaldun, seorang pendidik hendaknya memiliki pengetahuan yang memadai tentang perkembangan psikologis peserta didik. Pengetahuan ini akan sangat membantu untuk mengenal setiap individu peserta didik dan mempermudah dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Oke, dari pembahasan di atas sudah dapat kita simpulkan bahwa hakikat dari pendidik itu sendiri bukan hanya guru. Menurut Al-Quran itu ada 4, yaitu Allah, Rasul, orang tua, dan juga orang lain atau juga disebut dengan guru. Dengan ini saya Salma Sakinah, alhamdulillah pemaparan materi mungkin telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.